Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anita dari kelas FM 21B dengan NIM 21416248201117. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan bidang farmasi. Apa sih termodinamika itu? Termodinamika menjelaskan tentang usaha yang dibutuhkan untuk mengubah kalor menjadi energi beserta sifat-sifat pendukungnya. Jadi, termodinamika akan berhubungan erat dengan energi, kerja, panas, entropi, dan kespontanan proses, serta mekanika statik. Penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, beberapa contohnya yaitu termos, mesin kendaraan bermotor, lemari es, dan AC. Pertama-tama saya akan menjelaskan contoh dari termos. Termos adalah alat bantu komponen yang mempunyai fungsi untuk menyimpan air. Di sini, menyimpan air tidak hanya menyimpan air biasa, tetapi juga menjaga suhu agar tetap. Karena bila diisi air panas, maka suhu air dalam termos akan tetap tinggi karena panas tidak dapat merambat pada dinding termos. 2. Mesin motor adalah salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Sebelum menjadi tenaga mekanis, energi kimia bahan bakar diubah dulu menjadi energi termal atau panas melalui pembakaran bahan bakar dengan udara. Karena siklus udara volume konstan yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor adalah siklus ideal yang menerima tambahan panas yang terjadi secara konstan ketika piston dalam posisi titik mati atas. Ketiga, lemari es merupakan kebalikan mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari daerah temperatur rendah yang ada di dalam lemari es, dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi yang ada pada ruangan. Dalam lemari es ada beberapa komponen utama yang mempunyai fungsi masing-masing, yaitu kompresor untuk memompa bahan pendingin ke seluruh bagian, kondensor sebagai alat penukar kalor dalam proses perubahan wujud gas bahan pendingin, filter sebagai penyaring kotoran yang terbawa masuk ke aliran pendingin ke kulkas setelah proses sirkulasi, epurator untuk menyerap kalor dari benda yang dimasukkan, termometer sebagai pengatur kerja kompresor secara otomatis, heater untuk mencairkan bunga es, fan motor untuk menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas dan mendorong udara melalui kompresor, overload motor protektor sebagai pelindung komponen listrik dari kerusakan apabila arus listrik yang dihasilkan kompresor melebihi normal. Refrigeran sebagai zat yang mudah diubah bentuknya dari wujud gas menjadi cair atau sebaliknya. Dan terakhir AC. AC merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan sesuai yang kita inginkan. Mengkondisikan suhu ruangan menjadi lebih rendah dibanding suhu lingkungan sekitarnya. Sistem kerja AC terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung, di antaranya yaitu kompresor untuk mensirkulasikan refrigen dengan cara menghisap refrigen dari evaporator dan didorong untuk menuju kondensor.
kondensor untuk mendinginkan gas refragen yang bertekanan dan bertemperatur tinggi setelah melewati kompresor, katup ekspansi untuk mengkaburkan refragen, evaporator untuk menyerap panas. Sedangkan dalam penerapan termodinamika di bidang farmasi, beberapa contohnya yaitu penggunaan energi panas dalam pengobatan, pembuatan emulsi dengan emulgator, termometer bimetal mekanik, termometer maksimum, dan mesin EKG. Yang pertama, dalam penggunaan energi panas dalam pengobatan, misalnya diagnostik termografi untuk mendeteksi temperatur permukaan kulit dengan prinsip fotokonduktivitas. Dengan menggunakan kamera inframerah, panas yang dipancarkan kulit berupa radiasi inframerah oleh susunan optis yang dijatuhkan ke detektor inframerah menjadi diskontinu. Oleh transduser, inframerah diubah menjadi pulsa listrik, kemudian diperkuat dengan amplifier dan ditampilkan menggunakan gambar di layar cathode ray tube. 2. Pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling campur dengan adanya emulgator, yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur. Dan setelah tercampur, sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem. Ketiga, termometer bimetal mekanik. Keping bimetal memiliki dua buah keping logam. Kepingan ini dapat melengkung jika terjadi perubahan suhu. Prinsipnya, apabila suhu berubah menjadi tinggi, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien Y-nya lebih rendah. Sedangkan jika suhu menjadi rendah, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien Y-nya lebih tinggi. 4. Mesin EKG. Karena tubuh manusia memiliki potensial listrik, denyut jantung manusia dapat teramati dengan adanya perubahan potensial listrik tersebut. Sensor ditempatkan pada lengan tangan dan kaki. Karena di tempat tersebut, pulsa potensial denyut dapat menggambarkan kerja jantung mendekati sebenarnya. Pulsa denyut analog akan diubah ke pulsa listrik dengan rangkaian ADC dan kemudian data-data tersebut akan diolah dengan prosesor yang ada di komputer. Yang terakhir, termometer maksimum. Termometer air raksa ini memiliki pipa kapiler kecil, pembuluh di dekat tabung air raksanya, sehingga air raksa hanya bisa naik bila suhu udara meningkat, tetapi tidak dapat turun kembali pada saat suhu udara mendingin. Apabila temperatur naik dan kolom air raksa tidak terputus, maka air raksa terdesak melalui bagian yang sempit. Ujung kolom menunjukkan temperatur udara. Apabila suhu turun, kolom air raksa terputus pada bagian yang sempit setelah air raksa dalam bola temperatur menyusut. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.